Tapi target Rans di Liga 1 musim ini apa sih? Kalau boleh tahu. Targetnya sebenarnya ini kan kita klub baru ya, harus banyak belajar gitu ya, dan saya yakin semua tim yang bertahan di Liga 1 dan baru masuk Liga 1 juga ingin meraih prestasi yang terbaik gitu ya. Dan punya kekuatan finansial, punya kekuatan manajemen yang solid juga gitu, dan banyak tim-tim besar yang sudah secara tradisi gitu ya. Jadi kita bisa berkompetisi, bisa bersaing sama mereka aja udah seneng banget. Ya syukur-syukur kalau bisa masuk 5 besar misalnya gitu ya. Itu udah jadi berkah banget lah buat. Karena kan banyak juga tim promosi langsung degradasi. Iya, jadi cuma numpang lewat. Mas. Nah itu yang kita hindari lah, jangan sampai gitu kan. Ya kita pengennya kita bisa kompetitif gitu. Jadi mudah-mudahan lah gitu kita bisa jadi pesaing yang menghibur juga gitu kan. Terus pas baru masuk kan di Liga 2 mungkin kan baru Rans banyak gandeng pemain Servis FC ya, kayak gitu kan. Di Liga 1 Selebriti. iya, banyak selebritis juga lah yang diumumkan. Di Liga 1 nanti apakah masih ada kesempatan buat selebritis buat gabung? Tapi kan level lebih Ya, sebenarnya kan gini, kalau kita bicara selebriti FC ya, kebetulan saya gabung juga udah cukup lama sama mereka. Ini kan satu komunitas yang juga terbuka sama siapa aja, mantan atlet atau teman-teman yang berkiprah di entertainment gitu ya, atau atlet yang masih aktif tapi lagi break, misalnya lagi rehat ketika musim kompetisi selesai gitu ya. Banyak yang gabung latihan sama kita ya cuma sekedar silaturahmi, sekedar cari keringat gitu ya. Nah, kebetulan kemarin mungkin situasi pandemi, jadi mungkin agak banyak teman-teman pemain yang masih aktif bahkan bergabung di Selebriti FC, dan itu jadi sorotan gitu. Jadi seolah-olah Rans ini ngambil pemain-pemain SFC gitu kan. Padahal ya sebenarnya nggak literally begitu ya. Kebetulan aja kalau itu menurut saya. Walaupun mungkin tercetus ada Rans Academy lalu ada Rans FC mungkin ketika main bareng sama SFC gitu ya. Tapi kalau untuk pemain rasanya enggak. Kebetulan aja Loko main di kita, Hamka main di SFC juga, Torik misalnya gitu, Syamsir gitu ya, Alam. Walaupun dulu di awal-awal sempet ada ada rencana bahwa kita akan kasih gimmick lah gitu kan. Ada Billy misalnya, Vicky gitu ya. Tapi kan itu rencana awal lah. Ketika dia realisasikan kan memang ternyata nggak match gitu ya. Masing-masing punya kesibukan sendiri gitu. Mungkin ada kayak Guntur misalnya sempat ikut TC gitu. Tapi untuk dia bisa komit dalam jangka waktu panjang dan benar-benar punya kemampuan yang mendekati lah gitu pemain-pemain pro yang memang sudah mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk menjadi atlet sepak bola, ya itu agak sulit ya untuk bisa compatible gitu. Jadi Liga 1 sih kita fokus untuk benar-benar ya ini profesi pemain sepak bola gitu kan gitu. Karena pada akhirnya realitanya seperti itu. Kalau soal tempat latihan di mana, Mas? Tempat latihan kita masih di daerah Tangerang Selatan. Ada beberapa opsi dan sebenarnya kan rencana panjangnya Rans kita punya home ground sendiri ya, tempat latihan sendiri. Kalau di PIK mungkin lebih ke entertainment ya, gitu. Nggak menutup kemungkinan juga, tapi nantinya kan akan ada akademi dan lain-lain gitu ya. Jadi kita juga pengen pemain bisa latihan di lapangan yang benar-benar qualified gitu ya. Jadi tapi itu mungkin butuh waktu lah untuk mempersiapkan lapangan juga kan, takes time ya. Doain aja lah, mudah-mudahan semua rencananya ya. Pemain asing. Ya, pemain asing ada rencana memang, tapi kemungkinan besar pemain yang mungkin baru belum main di Liga 1. Empat-empatnya. Bujang Kerkik, Dipasek Ojil, jadi gimana? Sudah biar menjawabnya gitu. Iya. Saya pikir gini, Ozil atau pemain yang kalibernya udah bintang ya, baik yang masih posisinya di atas atau udah menurun performanya gitu, saya pikir ini bagus untuk gimmick, untuk entertainment, naikin sepak bola Indonesia juga gairahnya gitu ya di pemberitaan segala macam gitu. Tapi kalau untuk dari sisi sporting dia jadi pemain Rans, rasanya investasinya terlalu besar. Dengan investasi sebesar itu kita bisa bikin fasilitas akademi yang proper dan mencetak puluhan, ratusan pemain-pemain masa depan gitu kan. Jadi kita juga harus bijak gitu. Tapi untuk kerjasama secara komersil misalnya yang memberikan impact ke sporting, nggak menutup kemungkinan. Hari ini kita udah reveal ada satu legenda. Ini kan dari sisi entertainmentnya nih, impact ke sportingnya pasti ada.
tapi tidak sebesar kalau kita benar-benar invest untuk sportingnya gitu. Jadi saya pikir kita juga harus bijak dalam menentukan bahwa komunikasi dengan Ozil misalnya ada komunikasinya, ada wacana kerjasama, ada. Kalau sebagai pemain menutup kemungkinan enggak menutup kemungkinan, bisa aja tiba-tiba Ozil main, tapi apakah itu perlu? Pertanyaannya kan itu, apakah Ozil perlu main di Rans? Apakah Rans membutuhkan figur Ozil untuk main? Itu masih harus kita kaji lagi gitu. Seberapa besar impact-nya dengan investasi yang kita keluarkan untuk seorang Ozil gitu kan, tanpa mengurangi rasa hormat kita ya. Tapi untuk kerjasama misalnya, transfer knowledge misalnya, atau kita ngasih kesempatan pemain-pemain muda kita untuk bisa keluar dan belajar di Fenerbahce misalnya, klubnya Ozil sekarang, itu jauh lebih bagus, jauh lebih produktif menurut saya daripada kita hanya fokus sama satu pemain. Jadi oke, ya ditunggu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.